Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi mengenai persamaan kuadrat, yaitu tentang menentukan akar persamaan kuadrat tidak lengkap. Nah, untuk kali ini kita akan bahas akar persamaan kuadrat yang B-nya sama dengan 0. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Di sini tidak ada B-nya. Di sini hanya ada A. A itu adalah angka yang depan X kuadrat. Nah, ini. Kemudian ada C. C itu adalah yang hanya angka saja atau tidak ada hurufnya atau konstanta saja. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dipelajari di video mengenai persamaan kuadrat yang lengkap dan tidak lengkap. Nah, kita kembali ke sini. Untuk persamaan kuadrat yang B-nya sama dengan 0, kita bisa selesaikan menggunakan perkalian aljabar, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A dikurangi B dikali A plus B. Nanti kita akan merubahnya menjadi kuadrat terlebih dahulu, kemudian kita ubah menjadi pengurangan dan penjumlahan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung ke latihan soal yang pertama. Untuk soal yang pertama itu adalah X kuadrat dikurangi 64 sama dengan 0. Langkah pertama kita ubah menjadi kuadrat terlebih dahulu. Nah, di sini X-nya sudah kuadrat, maka kita tulis ulang saja X kuadrat dikurangi 64 kita ubah jadi kuadrat. 64 itu adalah 8 kuadrat. Dua-duanya sudah jadi kuadrat, kita ubah menjadi pengurangan dikalikan penjumlahan atau pengurangan dan penjumlahan. Nah, kita ubah jadi pengurangan dan penjumlahan. Berarti X min 8 dikali X plus 8. Nah, jadi seperti ini. Sekarang sudah sama nih. Kita ambil yang belakangnya, yaitu X min 8 X plus 8 sama dengan 0. Inilah hasil dari pemfaktorannya. Nah, jika ingin menyelesaikan sampai himpunan penyelesaian, kita selesaikan yang depan terlebih dahulu, yaitu X dikurangi 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan 8-nya pindah ruas, yang tadinya kurang jadi tambah 8. Maka X1 sama dengan 0 ditambah 8, hasilnya berapa? 0 tambah 8 hasilnya adalah 8. X1-nya ketemu 8. Kita cari X2 dengan menggunakan yang ini. Berarti X plus 8 sama dengan 0. X sama dengan 8-nya pindah ruas, yang tadinya tambah jadi kurang 8. X2-nya ketemu. 0 dikurangi 8 adalah minus 8. X1 sudah ada, X2 sudah ada. Kita tulis himpunan penyelesaiannya. Kita tulis yang kecil terlebih dahulu, berarti kita tulis yang minus 8 dulu. Kemudian satu lagi adalah 8. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya, minus 8 dan 8. Nah, itu untuk soal yang nomor 1. Kita coba soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, soalnya adalah 9x kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Nah, itu ya soalnya. Kita ubah jadi kuadrat terlebih dahulu. 9 itu adalah 3 kuadrat. X-nya sudah kuadrat, kita tulis ulang. X kuadrat dikurangi 36 kita ubah jadi kuadrat. 36 itu adalah 6 kuadrat. Nah, semuanya sudah berubah menjadi kuadrat. Kita ubah menjadi pengurangan dan penjumlahan. Jadi bentuknya seperti ini. 3x dikurangi 6 dan atau dikali 3x plus 6 sama dengan 0. Nah, inilah hasil dari pemfaktorannya. Jika ingin menyelesaikan sampai himpunan penyelesaian, sama seperti tadi kita selesaikan yang depan dulu. Maka 3x kurangi 6 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 6-nya pindah ruas kan, yang tadinya kurang jadi tambah 6. Maka 3x sama dengan 0 ditambah 6 hasilnya adalah 6. X sama dengan 3-nya pindah ruas, yang tadinya kali jadi bagi 3. Maka X1 ketemu adalah 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Itu ya. Kita cari X2 nya dengan menggunakan yang ini.
3x plus 6 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 0. 6-nya pindah ruas, yang tadinya tambah jadi kurangi 6, maka 3x sama dengan minus 6. 0 dikurangi 6 hasilnya minus 6. Kemudian 3-nya kita pindah ruaskan. 3 pindah ruas, yang tadinya kali jadi bagi 3, maka x2-nya adalah minus 6 dibagi 3, hasilnya adalah minus 2. Maka himpunan penyelesaiannya kita bisa temukan, yaitu kita tulis yang kecil dulu nih, minus 2 dan 2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Itu untuk nomor 2. Kita coba yang nomor 3. Nah, kita tulis di sini yang nomor 3. Yang nomor 3 soalnya adalah 2x kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita rubah jadi kuadrat terlebih dahulu. Tapi lihat di sini 2 dan 8 ternyata tidak bisa diubah menjadi kuadrat. Maka kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Kita bisa bagi dengan angka yang bisa dibagi keduanya. Nah, 2 dan 8 itu sama-sama bisa dibagi 2. Ya kan? Nah, 2 dibagi 2, 1. Maka 2x kuadrat dibagi 2 adalah 1x kuadrat. Atau satunya boleh tidak ditulis, kita tulis x kuadratnya saja. Kemudian minus 8 dibagi 2, hasilnya adalah minus 4. Nah, maka kita tulis pembaginya adalah 2. Kemudian hasil baginya adalah x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita bisa ambil bagian sini saja karena yang ini tidak punya variabel. Berarti kita ambil yang x kuadrat minus 4. Nah, yang ini kita bisa ubah ternyata menjadi kuadrat dua-duanya. X-nya sudah kuadrat, berarti x kuadrat dikurangi 4-nya kita ubah jadi kuadrat. 4 diubah jadi kuadrat jadi 2 kuadrat. Nah, betul ya, 2 kuadrat. Nah, dua-duanya sudah jadi kuadrat, kita ubah menjadi pengurangan dan penjumlahan. Berarti x min 2 dikali x plus 2. Kita dapatkan, kita tulis yang belakangnya. Nih, ini saja kita tulis. Berarti x min 2 x plus 2 sama dengan 0. Kita dapatkan hasil pemfaktorannya. Nah, langkah selanjutnya, jika ingin mencari himpunan penyelesaian, kita selesaikan yang depan. X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, pindah ruas 2-nya, jadi tambah 2, maka X satunya sama dengan 0 tambah 2, hasilnya adalah 2. Gitu ya. Kita cari X2 dengan menggunakan ini, X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2-nya pindah ruas, yang tadinya tambah jadi kurangi 2, maka X2-nya sama dengan 0 dikurangi 2 adalah minus 2. Nah, kita dapatkan, kita tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis yang kecil dulu, yaitu minus 2 dan 2. Selesai. Nah, kita coba soal yang terakhir, yang nomor 4. Yang nomor 4 soalnya adalah ini nih, yaitu x kuadrat dikurangi 6 sama dengan 0. Kita ubah menjadi kuadrat terlebih dahulu. Nah, ubah jadi kuadrat terlebih dahulu. Ternyata 6-nya tidak bisa diubah menjadi kuadrat dan tidak bisa disederhanakan seperti tadi karena yang ini sudah sederhana. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita tetap tulis x-nya, karena x-nya sudah kuadrat, kita tulis lagi x-nya, x kuadrat dikurangi 6 itu tidak ada hasil kuadrat yang hasilnya 6. Maka kita bisa gunakan seperti ini, kita sertakan akar. Nah, akar 6 dikuadratkan. Nah, seperti itu ya. Jadi akar 6 dikuadratkan, hasilnya adalah akar 36. Akar 36 hasilnya adalah 6. Nah, jadi jika tidak ada hasil kuadratnya, maka kita sertakan akar depannya. Dua-duanya sudah jadi akar kuadrat, maka kita ubah menjadi pengurangan dan penjumlahan. Berarti x dikurangi akar 6
dan X ditambah akar 6 sama dengan 0. Kita dapatkan hasil pemfaktorannya. Jika ingin menyelesaikannya, seperti biasa kita selesaikan yang depan dulu. X dikurangi akar 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, pindah ruas akar 6-nya jadi tambah akar 6. Maka X satunya adalah 0 ditambah akar 6, hasilnya adalah akar 6. Ini X satunya. Kita cari X 2-nya dengan menggunakan yang ini. X plus akar 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, pindah ruas akar 6-nya. Jadi kurangi akar 6. Maka X2 sama dengan 0 dikurangi akar 6, hasilnya adalah negatif atau minus akar 6. Nah, kita sudah temukan dua-duanya, berarti kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya adalah minus akar 6 dan juga akar 6. Kita tulis yang terkecil terlebih dahulu, kemudian yang akar 6. Nah, itulah cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang B-nya sama dengan 0. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.